Dianja, guru di KBTK Pangudi Luhur Santo Valentinus Surakarta. KBTK Pangudi Luhur Santo Valentinus Surakarta terletak di Jalan MT Haryono nomor 50 Mangkubumen, Surakarta. Semenjak berdiri, KBTK Pangudi Luhur Santo Valentinus Surakarta telah menerapkan berbagai model pembelajaran yang mendukung peserta didik untuk memperoleh kemerdekaan dan pengalaman bermakna dalam belajar. Selama 2 tahun terakhir, KBTK Pangudi Luhur Santo Valentinus Surakarta menggunakan model pembelajaran bermuatan STEAM dengan media Luspat. Model pembelajaran bermuatan STEAM dengan media Luspat sangat memungkinkan peserta didik untuk memperoleh kemerdekaan belajar karena dapat memanfaatkan berbagai lingkungan yang ada, kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja, sehingga peserta didik dapat merasakan kasmaran belajar. Pandemi COVID-19 yang telah melanda dunia dari tahun 2020 hingga saat ini, mau tidak mau mengubah pembelajaran yang biasa berlangsung tatap muka di sekolah menjadi pembelajaran jarak jauh dari rumah. Dalam video kali ini, saya ingin menyajikan inovasi pembelajaran dengan model blended learning yang saya beri judul Blended Learning untuk Pendidikan Kini dan Masa Depan. Dalam video kali ini akan saya sajikan model blended learning dalam pembelajaran. Informasi-informasi yang ingin disampaikan guru kepada anak-anak saat pembelajaran jarak jauh disampaikan melalui WhatsApp. Elemen pembelajaran asinkronus diberikan oleh guru kepada peserta didik melalui video pembelajaran dan video tutorial yang telah disiapkan guru. Elemen pembelajaran ini dilakukan secara mandiri oleh peserta didik bersama orang tua atau didampingi oleh orang tua di rumah. Video pembelajaran dan video tutorial yang telah didesain guru diharapkan setiap peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar bermakna dan kemerdekaan dalam belajar meskipun melakukan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Pengalaman belajar bermakna yang diterima oleh setiap peserta didik melalui video pembelajaran dan video tutorial yang telah disiapkan guru sangatlah beragam. Dari video pembelajaran, peserta didik dapat mengamati berbagai hal melalui gambar, tulisan, dan benda-benda konkret yang disajikan. Di dalam video pembelajaran ini, peserta didik juga dapat meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi berdasarkan video yang dilihat atau diamati. Dengan melihat video pembelajaran yang disajikan guru, setiap peserta didik dapat distimulasi untuk menemukan pengetahuan-pengetahuan baru atau building knowledge. Selain itu, dengan video tutorial, setiap peserta didik juga dapat mengembangkan kemampuan berimajinasi dan mengembangkan pengalaman bermakna dalam belajar.
Dukungan guru atau scaffolding terhadap pembelajaran mandiri yang telah dilakukan peserta didik di rumah dapat ditunjukkan dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memberi pertanyaan yang akan disampaikan pada sesi sinkronus. Informasi-informasi dari guru kepada peserta didik tetap dapat disampaikan melalui WhatsApp berupa Canva maupun teks, termasuk undangan Zoom meeting dalam elemen pembelajaran sinkronus. Untuk dapat menarik minat siswa terhadap pembelajaran tatap muka yang akan dilangsungkan, guru dapat meminta setiap peserta didik untuk menggunakan kostum-kostum kesukaan. Elemen pembelajaran sinkronus dilakukan melalui aplikasi meeting virtual seperti Google Meet dan Zoom Meeting. Pembelajaran tatap muka virtual atau tatap muka maya seperti ini saat ini sangat mudah sekali dilakukan karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Bunda Kristi hari ini senang banget loh karena hari ini teman-teman semuanya semangat pakai kostum kesukaannya. Bunda Kristi ingin cek suaranya dulu, ingin cek semangatnya dulu, ya toh. Bunda Kristi ingin dengar suaranya. Melalui pertemuan tatap muka atau sinkronus, guru dan peserta didik dapat melakukan berbagai kegiatan seperti mengeksplorasi pengetahuan peserta didik melalui tanya jawab, diskusi, dan lain-lain. Meskipun dilakukan secara tatap muka maya, tetapi setiap peserta didik tetap dapat mengekspresikan diri, mengembangkan imajinasi, dan menemukan pengetahuan-pengetahuan baru, bahkan pemecahan masalah. Ada yang jadi tukang balon, ada yang jadi chef Fiona dan chef Cira, ada yang jadi mas pilot Renan, ada yang jadi ninja Mas Jagat ya. Nah, sekarang Bunda Kristi juga mau ngajak teman-teman bermain. Ada yang mau bermain? Bunda Kristi Ilmu pengetahuan, teknologi, dan digitalisasi yang berkembang sangat cepat saat ini memberi kemudahan bagi guru dan peserta didik untuk dapat memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi sebagai jalan untuk menarik minat siswa atau peserta didik di awal pembelajaran. Salah satu fitur aplikasi digital yang saya gunakan dalam video ini adalah aplikasi Google Slide. Guru dapat membuat games atau permainan yang bisa dilakukan bersama-sama dengan peserta didik. Fitur aplikasi Google Slide sangat mudah digunakan dan dapat diakses oleh setiap peserta didik. Siapa yang mau jawab? Boleh angkat tangan. Saat peserta didik memiliki ketertarikan terhadap pembelajaran yang didesain oleh guru, maka kegiatan tanya jawab, diskusi sangat mudah untuk diciptakan. Termasuk
saat guru memberikan proyek mandiri untuk dapat dikerjakan peserta didik setelah sesi pembelajaran tatap muka selesai. Model pembelajaran bermuatan STEAM dengan media Luspat yang selama ini telah sekolah saya gunakan tetap dapat dikombinasikan dengan model pembelajaran blended learning. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan berbagai alat dan bahan yang ada di lingkungan sekitar peserta didik. Alat dan bahan yang sangat mudah ditemukan di sekitar peserta didik dapat digunakan untuk melakukan proyek mandiri. Recalling dan peneguhan dapat diberikan guru di akhir pertemuan tatap muka. Untuk dapat mengukur sejauh mana kompetensi yang diharapkan telah tercapai oleh peserta didik, dapat diberikan proyek yang dilakukan secara mandiri. Hasil dari proyek mandiri ini dapat diberikan atau dikirimkan kepada guru berupa gambar, video, suara, atau teks. Hasil proyek mandiri yang dilakukan peserta didik dapat dilihat dalam video di atas maupun dari hasil kiriman gambar yang dikirimkan oleh peserta didik. Guru memiliki kewajiban untuk memberi feedback atau umpan balik terhadap hasil karya atau proyek mandiri yang telah disampaikan oleh anak-anak kepada guru. Bentuknya dapat berupa video call atau pesan suara. Baru apa, Fiona? Baru pasaran, Bunda. Oh, baru pasaran. Oke, sudah bobok siang belum? Belum, Bunda. Oh, belum ya. Nanti setelah pasaran bobok siang ya? Ya, Bunda. Fiona, Bunda Kristi mau tanya. Kemarin Fiona sudah jadi bikin proyek dari Bunda? Sudah, Bunda. Sudah. Bunda Kristi ingin tahu gimana rasanya Fiona kemarin menggiling apa ya kemarin ya? Kemarin menggiling obat. Bagaimana rasanya Fiona? Susah atau mudah ya? Senang, Bunda. Oh, senang. Senang, Bunda. Fiona berhasil menggiling obatnya sampai halus. Iya, Bunda. Sakit nggak tangannya? Enggak ya. Oke, bagus sekali Fiona. Kemarin Bunda Kristi lihat gilingan obatnya Fiona halus sekali. Berarti sudah bisa nih jadi apoteker cilik ya? Ya, Bunda. Oke, baik Fiona. Terima kasih ya Fiona sudah mengerjakan proyek mandiri dari rumah kemarin ya, yang Bunda berikan ya. Ya, Bunda. Oke, Fiona Ya, Bunda. tetap semangat dan tetap sehat ya. Ya, Bunda. Makasih, Bunda. Terima kasih Fiona. Sarangheyo. Sarangheyo. Revolusi Industri 4.0 yang bahkan saat ini sedang menuju revolusi industri 5.0 mendorong setiap manusia, juga termasuk lembaga atau institusi pendidikan, untuk dapat memberikan keterampilan abad 21 kepada setiap peserta didiknya. Sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, pemerintah terus mendorong setiap lembaga atau institusi pendidikan untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat terjadi di dunia.
Hal ini tentu saja sangat bermanfaat bagi setiap peserta didik, terutama generasi milenial saat ini, untuk dapat menyesuaikan diri dan kehidupannya dengan perkembangan zaman. Namun, pandemi COVID-19 yang terjadi begitu tiba-tiba di tengah perkembangan zaman dan teknologi yang memang sedang gencar diperjuangkan, justru semakin mendorong setiap lembaga atau institusi pendidikan untuk dapat terus memfasilitasi peserta didiknya dengan digitalisasi atau menggunakan teknologi dengan semaksimal mungkin. Model pembelajaran blended learning kami rasa sangat cocok sekali untuk dapat diaplikasikan dalam pembelajaran yang terjadi di tengah pandemi COVID-19. Model pembelajaran blended learning yang saya lakukan di sekolah saya memadukan dua elemen pembelajaran, yaitu sinkronus dan asinkronus secara harmonis. Kegiatan sinkronus dapat berlangsung secara tatap muka di sekolah atau home visit, juga dengan tatap muka virtual. Sedangkan kegiatan asinkronus dapat merupakan kegiatan kolaboratif berupa diskusi, proyek, dan juga dengan menyaksikan atau menonton video pembelajaran dan video tutorial. Era yang kita hadapi saat ini adalah era digital, di mana setiap manusia membutuhkan digitalisasi sebagai alat bantu kerja ataupun alat bantu kehidupan. Bahkan saat ini, profesi yang tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi sekalipun tetap membutuhkan digitalisasi untuk bekerja. Dalam dunia pendidikan, digitalisasi tidak dapat ditinggalkan. Justru sangat perlu untuk diadaptasikan kepada setiap peserta didik. Karena tugas seorang guru maupun sekolah adalah menyiapkan peserta didik untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Saya bersyukur karena dapat melaksanakan model pembelajaran blended learning di sekolah saya karena didukung oleh perangkat yang memadai dari tenaga pendidik, tenaga kependidikan, maupun dari peserta didik. Hal ini dibuktikan dengan adanya perangkat yang cukup dan memadai dari setiap elemen sekolah. Selain itu, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, maupun orang tua yang mendampingi peserta didik juga telah dapat menggunakan beberapa fitur-fitur aplikasi digital yang dapat digunakan untuk menarik minat peserta didik saat pembelajaran berlangsung. Untuk mendukung terlaksananya pembelajaran blended learning di sekolah saya, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan juga diberikan berbagai diklat-diklat atau pelatihan untuk pembuatan video ataupun penggunaan berbagai fitur aplikasi digital. Sehingga para guru dapat secara mandiri menyiapkan video pembelajaran ataupun video tutorial dan tidak perlu mencari tenaga ahli atau tenaga profesional lainnya. Adapun rute pembelajaran blended learning yang telah saya lakukan di kelas saya adalah: yang pertama, guru mengirimkan video pembelajaran untuk kegiatan belajar mandiri kepada peserta didik melalui WhatsApp group ataupun WhatsApp pribadi. Lalu yang kedua, guru meminta peserta didik untuk menonton video pembelajaran di rumah dengan tetap didampingi oleh orang tua. Selain itu, guru juga meminta peserta didik untuk mengingat beberapa hal yang mungkin perlu ditanyakan saat sinkronus. Yang ketiga, guru dan peserta didik melakukan pertemuan tatap muka virtual untuk mendiskusikan tentang video pembelajaran yang telah dilihat.
Kemudian yang keempat, peserta didik melakukan proyek mandiri berupa unjuk kerja dan hasil karya yang hasilnya akan dikirimkan kepada guru sebagai proyek mandiri, dan kemudian guru memberi umpan balik kepada peserta didik dalam bentuk pesan suara maupun video call. Demikian inovasi pembelajaran dengan model blended learning telah saya sajikan kepada Bapak dan Ibu. Maju terus pendidikan Indonesia. Terima kasih.